Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kata Mazmur hari ini kepada kita? Ya, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ya. Jadi siapa yang tidak ingin mengikuti terang dan mengikuti selamat itu, dia tidak akan menjadi terang. Dia harus mengikuti terang itu biar menjadi terang. Anak-anak Allah adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Ya. Dan dia harus menjadi anak-anak selamat supaya dia mengikuti Sang Juru Selamat. Siapa Sang Juru Selamat? Yesus Kristus, Mesias. Paham? Dan gini. Gitu. Ya enggak? Oh. Iya. Ya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, itu kata Mazmur. Jadi Tuhan itu didefinisikannya sebagai terang dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Maksudnya, ya, kalau kita itu berada di dalam terang, kita tidak akan menjadi takut karena kita, ya, dilindungi Tuhan. Tapi melakukan kebenaran, bukan melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, kita keluar dari terang itu. Ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tunduklah kepada Tuhan, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Kita harus berada di dalam Tuhan karena Tuhan adalah benteng kita. Iblis, dunia, dan hawa nafsu kita tidak akan bisa menghancurkan kita kalau kita berada di dalam Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Inilah, ya. Jadi pemazmur ingin mengatakan yang paling utama itu adalah diam di rumah Tuhan, datang di rumah Tuhan. Di dunia ini, datang di rumah Tuhan, datang di gereja ini. Paham? Jadi kalau udah mulai hari Senin dan hari Rabu udah tahu jadwalnya kan? Mandi, bersih-bersih, gosok gigi karena mau datang ke rumah Tuhan. Kan seminggu 2 kali gak kalian di sini? Kalau tidak salah ya, betul. Dan menikmati baitnya. Inilah baitnya yang nampak. Tetapi bait sebenarnya adalah diri kita. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi Kenisa Roh Kudus atau bait suci Allah. Menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Jelas itu. Namamu tercatat di surga. Nama kita semua yang dibaptis tercatat di surga. Nama ya, nama. Tapi kalau mau masuk di sana harus memenuhi syarat, yaitu, ya, mengikuti kehendak Allah, ikuti salib Yesus. Nah ini nanti disampaikan. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi di negeri orang-orang yang hidup, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di negeri orang-orang hidup itu adalah di negeri orang-orang yang benar. Orang yang tidak benar itu orang yang mati. Jadi kematian dan kehidupan itu konteks dua pilihan yang berbeda. Ya. Karena kuasa, bisa, atau sengat maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Jadi maut itu sudah dikalahkan. Kalau dulu karena maut itu berkuasa, ya, maka manusia itu tidak bisa sampai ke hadirat Allah karena manusia itu berdosa, dikuasai maut. Upah dosa adalah maut. Tapi karena Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan menjadi juru selamat, lalu mendamaikan antara manusia dan Allah, maka Yesus Kristus itu menjadi jalan. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Yesus Kristus itu adalah hidup. Jadi kalau kalian mati, datang di tempat ini menjadi hidup. Mengapa? Dari yang jahat menjadi baik. Jadi nanti waktu masa Advent, terima sakramen tobat, terima. Bapak, ini pengakuan saya yang kedua kali. Dosa-dosa saya adalah, ya semua dosa-dosa kamu disebut kan? Akui. Karena tidak baik menyimpan dosa. Bukan tidak baik, ya. Sesuatu yang busuk itu akan tercium baunya.
Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ya. Datanglah Tuhan, datanglah, itu kan lagu Advent kan. Jadi kita itu sampai ngomong, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Iman kepercayaan luar biasa. Berbahagialah kalian bila diminta karena berbahagialah kalian bila dinista, dihujat, dihina karena nama Kristus. Jadi kita harus berbahagia walaupun kita dihina orang karena Kristus. Karena kita pengikut Kristus. Bukan ngajak orang duel, kelahi. Sebab roh Allah ada padamu. Ya. Roh Allah ada pada kita. Haleluya. Ketika kita dibaptis, roh Allah ada pada kita. Tapi bagaimana roh Allah itu tinggal di dalam diri kita kalau kita tidak suci? Ya, kita harus meminta kekudusan dari Sang Kudus. Dialah Yesus Kristus yang mendamaikan kita. Jelas? Jelas, Pak. Suara sekeras ini bisa buat kalian ngantuk, bayangin. Apalagi suara saya kecil, bisa kalian sudah bermimpi keluar liur. Enggak, ngorok. Suara sebesar ininya bisa buat ngantuk. Nah, dalam Injil Lukas dijelaskan, pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi orang tuh banyak mengikuti Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus di muka bumi ini berduyun-duyun bahkan. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Terkejut orang. Ini maksud Yesusnya apa? Padahal Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih. Kok dia mengajarkan ajaran membenci bapaknya? Jangan kalian salah tanggap. Yang dimaksud Yesus adalah mencintai Tuhan dengan total. Karena ayah ibu itu adalah pemberian Tuhan. Itu sudah sepantas dan selayaknya kita mencintai Tuhan dengan total. Kalau kita mencintai Tuhan, pastilah kita mencintai ibu bapak kita. Tapi ada orang yang sangat mencintai orang tuanya lalu lupa ke gereja. Suruh bapak mamanya beli inilah, beli itulah. Pak, beli babi, hari Minggu. Pak, mau makan sate, jadi bapak mama enggak ke gereja kan? Pak, potong ayam, kan? Jadi bapaknya jadi kuli. Tetapi kata Yesus, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, kata membenci bapaknya bukan maksud hati untuk membenci bapak kita, tidak. Tetapi kelakuan-kelakuan akibat terlalu mencintai manusia, kita akhirnya tidak mencintai Tuhan. Padahal cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang paling utama dulu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan jelas. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita pasti mencintai sesama kita. Nah itu. Nah ini hal mengikuti Yesus ya. Jadi ada orang-orang mau mengikuti Yesus, tetapi dia harus radikal mengikuti Yesus. Dia harus benar-benar setia kepada Yesus. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dia harus bersiap-siap kehilangan semuanya, kehilangan orang-orang yang paling dekat dengan dia karena mencintai Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Ya kan? Mau dibaptis tapi dia masih mikirkan keyakinan bapaknya, dia tidak layak bagi Kristus. Bahkan nyawanya sendiri. Karena nyawa kita ini pemberian Tuhan Allah, pemberian Kristus, pemberian Roh Kudus, sudah ditebus oleh Kristus. Kita tidak dikuasai maut. Tetapi banyak orang ingin dikuasai maut, ingin sama seperti orang lain yang tidak percaya Yesus. Salah.
Ya. Dia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana mau dibaptis kalau dia tidak meninggalkan kepercayaan lamanya, ya? Dia masih mau berjudi, dia masih mau sabung ayam, dia masih mau, ya, mukul anak istrinya, ya. Dia masih mencuri, dia masih berbuat jahat, ya. Dia masih korupsi, dia masih melakukan hal-hal yang nista, ya susah. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, itu kita harus memanggul salib kita sebagai pengikut Kristus. Apa agamamu? Katolik. Silakan berdoa tanda salib. Paham? Karena kita Katolik. Barang siapa, ya, tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku. Jadi banyak yang dibaptis, tetapi dia tidak mau mengikuti Yesus, mengikuti jalan kebenaran dan hidup itu. Ia tidak dapat menjadi muridku. Jelas. Kalian bersyukur menjadi murid Kristus karena dibaptis. Banyak orang yang ingin menjadi pengikut Kristus tapi tidak dapat. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau menyembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi bagi orang kecil ini Engkau ungkapkan semua. Bersyukur kita. Karena banyak orang ingin mengetahui rahasia ini. Kalian sudah tahu siapa Tuhan, ya masih goyang imannya gara-gara YouTube, TikTok, Facebook, omongan orang lain, kan? Udah setiap minggu lihat Yesus, ya masih tidak mengerti bahwa melihat Yesus. Bagaimana dia mau melihat Yesus kalau tidak ke gereja? Kalian tahu di mana ya kita bisa melihat Yesus? Itu ketika kita melihat tubuh dan darah Kristus. Itulah Yesus. Paham? Itu mukjizat terbesar bagi iman Katolik, bisa melihat Yesus. Paham? Makanya seseorang yang tidak mau melihat Yesus berarti dia tidak layak bagi Yesus. Maka disebut lihatlah. Kan pasti ada imam datang sini kan? Dilihat kan? Lihat. Udah nyambut semua kan? Udah nyambut semua kan? Nah itu, saudara-saudara yang terkasih. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Nah, Yesus Kristus ini adalah anak tukang kayu, Santo Yosef, arsitek, insinyur, tapi di sana disebut tukang kayu. Jadi ada anggaran kalau mau buat rumah, ya enggak? Mau buat rumah 4x4, buka 4, ya kan, panjang 4, paham enggak? Ya hitunglah dulu kan, berapa keramik, berapa pasir, semen, ya enggak? Jadi kan kalian ada yang mau jadi tukang nih, udahlah jadi tukang ya, ya kan? Belajar tukang buat bangunan, ya kan? Jadi buruh dulu pun boleh, ya kan? Kalau kursus bayar, kan? Kalau kalian jadi tukang tuh, wah, apalagi nanti berkembang, udah jadi tukang, jadi pemborong, kan hebat kan? Jangan malah jadi tukang curi, lalu jadi pembohong, lalu ujung-ujung masukkan di gorong. Nah itu ya, profesi yang paling banyak masih akan dicari orang tuh jadi tukang, betul nggak? Tukang buat lemari, tukang buat meja, betul ya? Ya kan? Tukang buat kursi, tukang cat, tukang las, tukang tuh paling banyak ya. Jangan tukang curi, itu bukan tukang namanya, maling. Ya, jadi tukang. Tukang bakso, ini jual bakso kan? Tukang sate, jual sate. Tukang juga kan? Dia melakukan tukangnya. Nah itulah ya. Jadi nanti kalau keluar dari tempat ini harus punya keterampilan. Buat es jumbo, teh jumbo kan? Sekarang jual teh ya,
3.000 jubu, ya kan? Jual teh, dapat duit, modal berapa? 1.500, dapat 3.000, 100%. Hah? Jadi saudara-saudara terkasih, itu harus dipahamkan. Ya. Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Jangan-jangan kita misalnya nanti ya, katanya mau tobat tapi masih curi, katanya mau tobat tapi masih cabul. Tantangan. Makanya ketika kita di tempat ini kita merenung, kita merancang, ya, pulang kampung, urek ke Bengkayang, pangsianan, di sekolah, pakai bahasa Jepang. Nah, saya bilang tadi keluar nanti pendidikan dulu dirancang. Yang belum paket A, lanjut paket B, lanjut paket C, lanjut kuliah. Berguna bagi bangsa dan negara. Paham? Ini kan tidak tamat SMA kan kok? Tamat SMP pun tidak? Kalau berapa tahun sini kena? 7 bulan. Nah, pulang kampung nanti cari paket B. Jangan tidak sekolah. Tidak lama paket B, dapat ijazah SMP. 3 tahun lagi ikut paket C, dapat ijazah SMA. Kuliah di Sintang nggak? Entikom. Kalau mau kuliah di Sintang pun ada, di Pontianak, Tembaya, Bedakah kata orang tempat kuliah, ya kan? Ini kan hanya tamat SMP kan? SMA tak ada kan? Lanjut paket C, ya kan? Nanti lanjut kuliah, sarjana hukum, jadi pengacara, mantap. Bukan kalau dihukum. Nah ini kan hanya tamat SD kan? Ambil paket B. Nah ini kan hanya kelas 2 kan? Kan? Ambil paket A. Jangan kalau orang Bengkayang jailah sekolah Presiden Ngani. Ya kan? Ilah sekolah. Ya, harus sekolah ya. Ambil paket A. Ini ke paket A kan? C. Ya. 10 tahun langsung jadi dewan dia di Bengkayang. Dewan. Ya harus punya cita-cita setinggi langit. Jadi bupati. Kati abak dia katanya. Lakina lah hidup jadi bupati dia. Ya enggak, sekolah dulu. Kepala desa. Ya kan? Minimal SMA. Harus punya cita-cita kawan. Mantap kawan. Santai kawan. Masa kayak gitu santai. Sekolah kawan. Kan gitu ya. Nah itu. Nah begitu juga. Ya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Kan gitu. Bagaimana kalian mau jadi bupati kalau tidak sekolah? Persiapkan dulu kawan ya. Tidak mungkin Pak, siapa bilang tidak mungkin 10, 20, 30 tahun kan? Masa hidup kalian tidak berlanjut? Mempuani masa depan dia katanya. Mana ada masa depan? Tidak ada masa depan karena kalian mau sekolah. Nah lihat si Anan udah ya kan? Tak bisa nan. Kau hanya meratapi nasib. Nanti kau dapat cewek kelas berapa kau? Tidak tamat SD.
Nah, ya, nggak kau dengar kata saya. Kalau kau tak mau dengar, kau akan terus tidak bisa merubah nasib kau. Hah? Jangan bilang nggak penting sekolah tuh, ya. Ini kalian sudah masuk ke jurang, udah ditarik lagi, ya. Percuma saja kita bebui-bui di sini, kan? Kau dimasukkan di tempat ini oleh negara, dikasih makan gratis, masih tidak mau dengar, kan? Coba kau di sana, hah? Ini kalian lepas nih, nanti baru kalian rasa lagi letih cari duit. Pandai ada yang mau balik maling lagi, mau datang sini lagi, tak mungkin. Kau udah masuk penjara yang besar sana tuh. Sana lebih keras lagi. Jangan menyepelekan hidup kalian tuh. Jangan kalian merasa tidak berguna. Nah ini persoalannya. Ya, paham ya? Kalau tidak paham ya udah, terserah. Kau mau jahat silakan. Tawaran dari Allah adalah menjadikan kalian baik. Tawaran dari setan menjadikan kalian setan. 1 setan, 2 setan, 3 setan, 4 setan, gerombolan setan. Nah, kalau mau jadi penjahat gak bertobat di sebelah kanan Yesus, kan? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang bisa menyucikan. Nah, jadi jangan sampai balik lagi di sini. Kalau mau balik sini tidak mungkin, karena umur dah tua. Kok balik kemana? Ya bisa di sana, ya kan? Ya kalau balik di sini, kalau balik jadi mayat kemana? Ya kan? Coba pikirkan, ya kan? Maling motor orang, kena kejar orang. Hah? Kan banyak, ya kan, resiko yang harus dihadapi. Bekerja yang baik ya banyak resiko, ya enggak? Jadi tukang ya bisa jatuh lalu mati, kan? Tapi diingat orang, oh dia baik. Tapi kalau melakukan kejahatan lalu mati, kan, kau kena sumpah orang, ya kan? Nah, jangan pernah mengatakan hidup kalian tidak berharga, karena kalian di mata Tuhan itu kita sama berharga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Paus Fransiskus, para uskup, para imam. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka agar mereka memimpin umat-Mu dan selalu menjadi pribadi teladan iman bagi kami di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka, orang tua, saudara-saudari kami, kerabat dan ditolan, agar selalu hidup baik di dalam Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang baik dan benar. Ubahlah kami agar kami tidak berlaku jahat lagi. Kami kembali kepada Kristus. Kami mohon ampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita buka Mada Bakti 155-156, kita daraskan bersama-sama doa jiwa Kristus dan doa jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita ucapkan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para rasul kudus Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Para rasul kudus Allah, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma, lingkungan paroki komunitas kategorial kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berkati, bimbing, lindungi, sertailah kami, agar kami selalu tabah dalam menjalani hidup kami dan selalu setia kepada Yesus Kristus.
Semua doa kami serahkan kepada perantauan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 312. Bangunlah dada kelana, hidup dapat iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.